Minggu 13 Februari 2022 merupakan minggu biasa ke-6C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Haruskah aku miskin agar memiliki kerajaan Allah? Haruskah aku kelaparan agar dapat dipuaskan? Haruskah aku menangis agar bisa tertawa nantinya? Apakah aku akan dibenci dan dikucilkan banyak orang karena menerima Anak Manusia dalam hidupku agar memperoleh upah besar di surga? Haruskah aku mengalami pengucilan agar sejajar dengan para nabi? Bukankah aku sungguh memperoleh penghiburan oleh harta kekayaanku? Mengapa dikatakan celaka? Kenapa dikatakan celaka kalau aku kenyang? Apakah kalau sekarang kenyang, besok aku akan kelaparan? Bukankah tertawa itu menyehatkan? Kenapa dikatakan celaka? Karena akan berduka cita dan menangis. Kenapa dikatakan celaka tatkala banyak orang memujiku? Apakah dengan demikian aku menjadi sama dengan nabi-nabi palsu? Itulah rangkaian pertanyaan yang muncul selama membaca kisah Yesus bagaimana diwartakan Lukas. Tentu Anda setuju dengan pikiranku bahwa tidaklah demikian maksudnya. Ajaran Yesus itu ditujukan ke banyak orang, khususnya kepada para muridnya. Menurutku penting untuk memperhatikan situasi mereka. Itu berarti aku menempatkan ajaran Yesus itu ke dalam situasi pendengarnya, khususnya kepada para murid Yesus sendiri. Aku merasa ada pertentangan kelas sosial di tengah masyarakat di mana Yesus dan para muridnya hidup. Dari ajaran Yesus kurasakan ada pembedaan antara kelas bawah dan kelas atas. Mereka yang dikatakan berbahagia adalah kelas bawah. Sementara itu, kelas atas menguasai segala aspek sosial, termasuk menentukan kehidupan kelas bawah. Merekalah yang dikatakan celaka oleh Yesus. Kupikir ajaran Yesus itu mengarah pada perbaikan sosial, hidup bersama yang dilandaskan pada kebersamaan dalam kerajaan Allah, seharusnya menempatkan individu untuk memiliki akses yang sama pada kehidupan sosial. Gambaran yang miskin, menangis, dibenci, bahkan dikucilkan, menurutku bukanlah gambaran individual,
Tidak sedikit orang yang mengalami kemiskinan, menangis dan dikucilkan. Ini menjadi fenomena sosial yang menampakkan satu kelompok tersendiri. Sementara itu di sisi lain tampak ada orang-orang yang mengalami sebaliknya. Mereka berkecukupan hidupnya, bahkan berlebih, sehingga digambarkan senantiasa makan kenyang, tertawa dan memperoleh puja-puji. Mereka memiliki akses sosial memadai, bahkan mungkin menguasainya. Oleh karena itu, ajaran Yesus yang sering kudengar sebagai sabda bahagia tidak semata sabda penghiburan. Ini bisa membawa akibat penafsiran negatif, yakni pembenaran atas penderitaan yang ada yang disebabkan oleh ketidakadilan. Penderitaan adalah penderitaan, tidak ada pembenaran untuknya. Demikian pula dengan ajaran celaka bukanlah semata kritikan atau bahkan kutukan. Orang mencela atau bahkan mengutuk karena sesuatu yang negatif. Apakah tertawa sama dengan mentertawakan? Apakah makan kenyang itu salah? Tertawa karena mendengarkan lelucon dari teman tentulah tidak salah. Makan kenyang untuk memenuhi tuntutan hidup tentulah tidak salah. Demikian pula tidaklah salah memperoleh banyak pujian karena memang berprestasi dan prestasi itu milik banyak orang. Menjadi masalah tatkala orang tidak peduli dengan sesamanya. Orang tertawa terbahak-bahak di tengah malam tentu akan mengganggu tetangga yang sedang tidur. Orang tertawa karena kesalahan dan ketidaktahuan sesamanya tentulah mentertawakan. Makan pun menjadi masalah tatkala orang-orang di sekitarnya kelaparan. Cukuplah makan kenyang tanpa harus berpesta tatkala kelaparan ada di sekelilingnya. Demikian pula dengan kemiskinan hendaknya ditempatkan dalam konteks hidup masyarakat para murid Yesus. Dari berbagai pengajarannya, Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah tumbuh dan berkembang oleh karena seluruh warganya. Itu berarti bahwa warga kerajaan Allah sebenarnya telah menerima talenta yang telah dikembangkannya. Perkembangan kerajaan Allah terjadi karena yang ampunya telah bekerja keras mengembangkan talenta. Oleh karena itu, kemiskinan yang terjadi disebabkan bukan oleh kemalasan. Kemiskinan disebabkan kemungkinan besar karena struktur sosial yang memang tidak adil, yang menyebabkan orang tidak memiliki akses penuh pada kehidupan sosial, termasuk akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Mereka yang miskin meski sudah bekerja keras dihargai sungguh oleh Yesus. Mereka sungguh telah mengekspresikan diri sebagai manusia yang bekerja. Ini tentu bertolak belakang dengan sebagian orang yang dikatakan celaka oleh Yesus. Mereka bermewah-mewah dengan menindas sesamanya. Mereka tidak peduli dengan banyak orang yang miskin dan tertindas. Mereka cenderung menyingkirkan sesamanya yang tidak setara dengannya. Dari sini aku merenungkan tentang pergerakan Yesus dan para muridnya. Apakah ini yang merupakan pergerakan komunitas alternatif yang sering aku dengar? Kepedulian terhadap sesama yang mengalami situasi negatif sangatlah menonjol dari kelompok Yesus dan para muridnya. Siapapun yang datang kepada mereka pastilah akan ditolong. Tidak ada pembedaan antar pribadi. Mereka tidak pilih-pilih dalam menolong sesama. Semangat berbagi pun sangat kentara. Dalam kisah penggandaan roti, orang mengalami tidak semata kasih ilahi. Orang mengalami sentuhan batin yang mendalam sehingga ikhlas memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada kelompok Yesus yang akhirnya semua orang bisa makan. Tidak ada seorang pun dalam kelompok Yesus dan mereka yang mengikutinya yang tidak memperhatikan dan berbagi dengan sesamanya. Dilihat dari pewartaan Yesus tentang pertobatan dan kerajaan Allah, tentunya dua kelompok itu harus mengubah diri. Kelompok bawah tidak perlu takut dikucilkan karena mengikuti anak manusia. Orang miskin tidak perlu meratapi nasibnya terus-menerus
karena bagaimanapun mereka sudah bekerja keras. Pada akhirnya mereka akan memperoleh kebahagiaan karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikian pula dengan kelompok atas harus mengubah diri. Mereka harus peduli dengan sesamanya. Akses sosial harus dibuka bagi semua warga. Pendidikan dan pekerjaan menjadi hak seluruh warga masyarakat. Demikian pula dengan keterlibatan dalam penentuan hidup bersama seharusnya melibatkan seluruh warga. Jikalau demikian, kelompok atas haruslah mau berbagi. Mereka seharusnya mau duduk bersama dengan kelompok bawah, sebagaimana Yesus dan para muridnya biasa duduk sejajar. Membuka akses pendidikan dan pekerjaan yang dilandasi dengan semangat berbagi tentu akan membawa semakin banyak orang dari kelompok bawah untuk duduk bersama sejajar dengan kelompok atas. Akhir permenunganku adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Itu berarti seorang pribadi haruslah diterima sebagai yang dikasihi Allah. Martabatnya adalah manusia yang dikasihi Allah. Untuk itu tidak ada pembedaan kelas di dalam masyarakat. Semua orang memiliki hak-hak asasi yang sama. Semua orang berhak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Semua orang seharusnya menikmati kesejahteraan, rasa aman, dan rasa nyaman. Semoga demikian. Amin.